Selamat datang di MPL Marble Professional League Season 1 2022. Seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah ada di semifinal untuk merebutkan satu lagi tiket ke final. Setelah kemarin EVOS Legends sudah berhasil masuk ke final karena mengalahkan Rebel Leon. Iya, dan kali ini akan ada pertandingan antara RRQ Osi melawan Geekpam. Dan setelah kemarin betapa serunya match antara EVOS dan Rebellion, kali ini kita akan menyaksikan dua tim yang juga lolos ke semifinal. Dan seperti biasa, saya Jeki Hendarko dan rekan saya Bang Bayu Samudro akan menemani Anda sepanjang match berlangsung. Dan ini dia sirkuit kita hari ini pemirsa, masih di sirkuit yang sama yaitu Agelta Dragons dengan 16 tikungan dengan panjang 2062 cm. Dan lagi-lagi pemirsa, tidak bosan-bosannya saya jelaskan bagaimana sistem poin dari MPL ini, dimana akan hanya ada dua kelereng, yaitu besar yang akan menjadi tank dan kelereng kecil yang akan menjadi fighter. Tank bisa meraih poin jika tank berada di posisi 1 dan 2. Jika di luar itu, posisi tank tidak akan bisa mendapatkan poin. Jika tank berada di posisi 1, maka mendapatkan 2 poin. Jika di posisi 2, maka mendapat 1 poin. Lalu ada fighter, di mana akan mendapat poin jika berada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika di luar posisi itu, maka tidak mendapatkan poin. Fighter di posisi 1 akan mendapat 5 poin, posisi 2 4 poin, posisi 3 3 poin, posisi 4 2 poin, posisi 5 1 poin. Poin yang dihasilkan kedua jenis kelereng akan diakumulasikan di papan poin, dan raihan poin saat finish yang akan dihitung. Yang paling banyak meraih poin saat itu dialah pemenangnya. Round 1. Dan sudah waktunya kedua tim untuk memilih marble mereka. Saya masih sangat ingat bagaimana Geekpam menggunakan formasi maut saat berhadapan dengan Onyx. Iya bang, menggunakan full tank. Menguntungkan tapi juga beresiko. Jika waktu itu Onyx lebih barbar menggunakan fighternya, maka sudah pasti Geekpam akan kewalahan. Dan fighter diturunkan Geekpam di grid pertama. Melihat bagaimana match kemarin sangat menegangkan karena dua ronde mendapatkan hasil seri. Track record dari RRQ juga tidak bisa dianggap remeh. Seperti saat berhadapan dengan Bigetron, bagaimana RRQ begitu solidnya dalam kerja tim. Iya, dan satu tank dari RRQ sudah turun di grid pertama dan satu tank dari Geekpam juga sudah turun di grid kedua. Sementara EVOS sudah menunggu di final. Siapa yang akan menyusul EVOS, kita nantikan saja. Satu fighter kembali turun dari RRQ di grid kedua, dan Geekpam apakah tank atau fighter? Kita akan tunggu pemirsa, dan masih memilih Geekpam di sana. Dan ini dia, tank ternyata diturunkan. Iya, masih ada waktu untuk kedua tim untuk memilih marble. Karena ini ronde 1, jadi kemungkinan kedua tim masih ingin menganalisa permainan satu dengan yang lain bang. Iya, bener banget bang, karena tidak perlu terburu-buru untuk mengeluarkan formasi andalan. Perlu dianalisa dulu apa kekurangan dari tim lawan. Ya, tapi jika bisa memenangkan ronde 1 akan lebih enak karena sudah bisa aman dengan 1 poin. Dan Geekpam sudah 3 tank diturunkan langsung. Wah, sepertinya akan ada keroyokan lagi bang. Dan tank kedua dari RRQ akhirnya turun di posisi keempat. Dan kita nantikan di last pick dari Geekpam. Dan ternyata tank diturunkan di grid terakhir. 4 tank dan 1 fighter. Geekpam mulai lagi beraksi dengan tank-tanknya. Dan kita nantikan pemirsa last pick dari RRQ. Dan ini dia pemirsa, ternyata tank diturunkan di grid terakhir. Iya, dan 3 tank dari RRQ dan 2 Vector ditempatkan di grid kedua dan ketiga. Dan sementara Geekpam ramai dengan 4 tank dan 1 fighter di grid pertama bang. Dan kedua tim sudah bersiap di garis start pemirsa. Ini ronde 1 untuk semifinal kedua. Dan ini dia, lampu start sudah dinyalakan. Dan go go go. 6 poin langsung dikantongi Geekpam dengan mendapatkan 2 marble-nya langsung. Tank di depan dan 1 fighter di posisi 2. Kombinasi sempurna untuk mencuri poin. Tapi lihat RRQ tidak mau menyerah begitu saja dengan mengunci 3 posisi checkpoint dengan 3 tanknya bang. Poin aman masih didapatkan Geekpam, namun hati-hati Geek tanker dari RRQ sudah siap ngebantai kapan saja. Track tikungan masuk mid, dan ini dia dan benar saya tank Geekpam sudah dipukul mundur, knockout, dan sekarang wow, RRQ mulai nge-push Geekpam ke belakang. Dan poin berbalik sekarang 5-2 dan fighter Geekpam sudah merosot ke belakang dan skor berbalik sekarang. Dan untuk RRQ iya bang, benar skornya banget, 5-2, 3-2 sekarang dan lap 2 pemirsa.
Dan ini dia lap 2-3-2. Sekarang RRQ memimpin. Sebenarnya rencana Geek Farm dengan menurunkan banyak tank cukup berhasil tadi, Bang. Iya, tapi RRQ tidak bisa dianggap remeh, Bang, dengan terus nge-push marble Geek Farm sampai mereka lengah. Dan lihat sekarang tank Geek Farm. Oh, ternyata rupanya 2-1 sekarang Geek Farm sudah membalikkan keadaan. 2 tank RRQ terjebak di tengah dan 2 tank Geek Farm datang nepung di belakang. Dan terjadi kena hajar tank Geek Farm solo di depan. Semakin rumit keadaan dengan masuknya 1 tank lagi dari area checkpoint untuk tank. Iya, terlihat di tengah 1 tank RRQ bekerja keras pengen nge-push point, tapi harus sabar dulu, cool down dulu, Bang. Iya, Bang, tapi apa daya tangan tak sampai. Dan ini dia lap 3 pemisah 3-0. RRQ masih 0. Dan sekarang 3 tank dari Geek Farm sudah masuk ke area checkpoint, tapi hanya 2 tank yang menghasilkan poin. Sementara RRQ masih dengan 2 tanknya belum bisa memasukkan fighternya, Bang. Memasuki track zigzag, Geek Farm semakin barbar dan hajar terus marble RRQ. Dan sekarang 4 tank Geek Farm sudah mendominasi area checkpoint. Tidak ada celah untuk RRQ nge-push point. Padahal tadi di lap 2 sudah percaya diri. Poin 0 masih didapatkan RRQ. Jika RRQ ingin bebas dari belenggu ini, mereka harus nyingkirin 2 tank Geek Farm di depan ini. Iya, Geek Farm dengan kenaikannya memang harus diwaspadai karena akan sulit melawan tank jika fighter tidak bisa masuk ke top 5, Bang. Benar banget, Bang. Dan ini dia lap 4 dan sudah lamba pemisah 0 poin masih didapatkan RRQ Hoshi dengan hanya bisa memasukkan tank ataupun tidak berpengaruh apapun pada tim. Bertindak nekat 1 tank RRQ yang melawan 3 tank dari Geek Farm sendirian. Dan kita lihat apakah RRQ bisa masukkan fighternya. Iya, sekarang sudah masuk. Tapi apapun bisa terjadi di akhir lap. Seperti Rebellion kemarin yang berkali-kali hampir kalah tapi masih bisa menyamakan poin di akhir lap. 5-1 sekarang formasi dari Geek Farm bekerja sejauh ini. RRQ Hoshi masih kesulitan karena terlalu sulit untuk terobos masuk ke posisi depan. Hati-hati RRQ, hati-hati Geek Farm. Kita lihat saja di akhir lap dan ini dia lap 5 pemirsa. Dan lap penentuan di ronde 1 ini, 1 fighter RRQ sudah masuk ke posisi 4 mengamankan 2 poin. Tipis sekarang Geek Farm sudah mulai dagdikduk tentunya. RRQ di belakang mencoba menyerang. Akhirnya RRQ bisa memisahkan 1 tank Geek Farm dari kelompoknya. Iya, Bang, sekarang sudah saatnya RRQ ngeroyok 1 tank dari Geek Farm dan dibalik keadaan sekarang 4-2 dan terus kabur-kaburan solo di depan dan tidak menguntungkan untuk Geek Farm. Dan mereka garis finish. Apakah RRQ bisa menang balikan keadaan sekarang? Geek Farm harus bisa memasukkan fighter sebelum terlambat. Bisa kita lihat sekarang 1 tank Geek Farm berada di depan, solo di depan 4-2 masih skor RRQ masih menang. Dan ini dia finish, tapi ini belum usai pemirsa. Kita lihat akhir balapan dan tidak ada yang berubah dan 4-2 otomatis RRQ Hoshi menang dengan skor 1-0 karena menang poin di ronde 1. Menegangkan bagaimana Geek Farm mendominasi sebenarnya, tapi kelengahan Geek Farm membuat RRQ bisa bertindak dengan cepat dan membalikkan keadaan di detik-detik akhir. RRQ Hoshi sudah bisa menguasai 4 area checkpoint di belakang, Bang. Wah. Dan lihat pemirsa, di mana fighter RRQ Hoshi sudah menguasai posisi 2 dan tank di belakang sudah mengamankan area checkpoint dari fighter Geek Farm. Round 2. Dan sudah saatnya kedua tim untuk memilih marble mereka lagi. Di ronde 2 ini, Geek Farm harus mulai sadar jika tidak selamanya nurunin banyak tank itu menguntungkan. Karena ini bukan Mobile Legends, ini Marble Legend. Akan sangat berbeda taktik yang harus digunakan. Iya, Bang, bener banget. Setelah bagaimana RRQ bisa menghancurkan formasi Geek Farm di lap terakhir tadi, wah, seharusnya jika bisa dipertahankan Geek sudah pasti bisa menang. Kesulitan dari tim RRQ tidak bisa dianggap remeh, Dan Bang. di sana Geek Farm sudah menurunkan tanknya di grid pertama dan RRQ juga menurunkan tanknya di grid pertama. Kembali lagi di game yang tadi pemirsa, bagaimana pintarnya RRQ di track zigzag memisahkan kelompok tank Geek Farm sehingga dengan mudah diganking ramai-ramai. Iya, dan tank lagi diturunkan di grid kedua. Melihat permainan Geek Farm sebenarnya sudah sangat bagus di awal lap tadi, Bang. Bagaimana mereka mendominasi dan sangat susah untuk marble RRQ khususnya fighternya untuk masuk ke area checkpoint. Iya, Bang, tapi RRQ juga harus belajar dari game tadi. Bagaimana hampir saja RRQ kalah jika Geek Farm tidak lengah tadi. Dan 1 tank dan 1 fighter sudah turun dari RRQ. Dan 1 fighter lagi diturunkan Geek Farm. 2 tank dan 1 fighter. Kita masih menantikan rencana apa yang digunakan oleh Geek Farm kali ini. Tapi kita lihat dulu pick dari RRQ. Apakah tank atau fighter? Dan kita masih menunggu
pick dari RRQ dan ternyata Fighter. RRQ di match 4 kemarin hobi banget menggunakan formasi yang sama bang, dan itu berhasil, dan saat melawan Bigetron Alpha juga begitu berhasil. Mungkinkah RRQ akan kembali menggunakan formasi yang sama seperti ronde 1 tadi? Sementara itu 3 tank dan 2 Fighter sudah turun dari Geek Farm ditempatkan di grid 3 dan 4. Dan ya pemirsa, sudah selesai sekarang. Kedua tim sudah memilih marble-nya. 2 Fighter dari RRQ akan berhadapan dengan 3 tank dari Geek Farm. Semoga kedua tim melakukan yang terbaik untuk ronde 2 ini. Dan kedua tim sudah bersiap di garis start pemirsa. Dan ini dia, lampu start sudah dinyalakan. Dan go go go. Dan sudah dimulai pemirsa. Di sana 3 poin sama langsung diamankan oleh kedua tim. Tapi tentu tidak aman untuk Geek Farm karena 1 Fighter RRQ sudah masuk mengamankan poin dan masuk track zigzag pemirsa. Dan 3 Fighter RRQ menyerang, dan sekarang 1 Fighter RRQ terjebak di posisi 3. Tapi tidak mengapa bang, karena justru RRQ dengan 1 Fighter ini sudah cukup mampu mengamankan poin. Rupanya sudah turun ke posisi 4 dan masuk ke track zigzag. 3 tank dari Geek Farm. Apa yang terjadi pemirsa? Namun 1 tank Geek Farm di posisi 3 sudah di-kill sama 1 tank RRQ. Tapi secara poin Geek Farm masih aman karena masih nge-keep 3 poin. Sementara RRQ hanya mengandalkan Fighter saya di posisi 5 dan sudah berganti pemirsa. Dan sudah lap 2 pemirsa, 3-0 sekarang poin untuk kedua tim. Dan sepertinya Geek Farm sudah membaca permainan dari RRQ. Bagaimana tadi di mid, RRQ sudah mencoba untuk memisahkan tank Geek Farm. Dan masuk ke tank zigzag pemirsa. Hajar berhasil masuk marble dari RRQ, menyamakan poin sekarang untuk cooldown dulu sebelum ngasih ulti lagi di track zigzag mid nanti. Posisi Geek Farm sekarang terancam dan kena hantam tank dari Geek Farm dan diapit tadi oleh 2 tank RRQ. Dan mau mencoba ngepush dan berhasil dilakukan, dipukul mundur Geek Farm sekarang dan 3-1, dan posisi Geek Farm terancam dan Fighternya belum bisa masuk dan 3-1. 7-1 sekarang. Kembali bagaimana RRQ berkali-kali mencoba memecah Geek Farm dan sekarang 7-1 RRQ mendominasi. Tapi RRQ harus hati-hati karena Geek sekarang udah mepet terus. Iya, walaupun sekarang posisi RRQ masih aman dan tank RRQ langsung membuat barrier dan menjebak tank Geek Farm di tengah. Iya bang, sekarang apa yang dilakukan 2 Fighter RRQ? Kenapa memberi jalan kepada tank Geek Farm untuk maju? Apakah itu salah satu skill dari tank Geek Farm? Magical damage, untungnya langsung di counter oleh tank dari RRQ dan Fighter di belakang sehingga bala bantuan belum sempat masuk. 2 Fighter di belakang ngelock posisi tank Geek Farm dari posisi 2 dan belum ada bala bantuan masuk, dan Fighter Geek Farm belum masuk dan 7-1 sekarang dan 5-1 sekarang. Dengan santainya tadi tank dari Geek Farm melaju diberi jalan oleh 2 Fighter RRQ dan solo di depan sekarang tank RRQ Hoshi tanpa perlawanan dan tanpa pengawalan. Namun terjadi switch yang dilakukan langsung. Mulai unconsistent sekarang pergerakan RRQ dan mulai terjadi sedikit miskomunikasi. Ini berbahaya dan harus segera ditangani oleh tim. Sekarang jika kehilangan fokus di lap-lap terakhir seperti ini sangat berbahaya. Dan sudah mulai stabil sekarang tank RRQ membuka jalan. 1 Fighter mengikuti untuk mengurangi daya tekan dari depan. Fighter RRQ harus lari dulu karena di belakang ada tank Geek Farm yang sudah siap ngebantai dia pemirsa. Ini kesempatan terakhir untuk Geek Farm. Jika kalah di sini maka Geek Farm harus pulang pemirsa. Sejauh ini belum ada yang terjatuh atau keluar lintasan. Biasanya dimana ketika memakai conveyor ini akan rawan untuk jatuh, dan jika jatuh tim mau tidak mau harus bermain minus. Lap terakhir dan poin 3-3 sekarang dan Geek Farm melesat sekarang. Adu mekanik antara kedua tim dimenangkan oleh Geek Farm dan meraup 8 poin. Mengamankan area 1, 2, 3, dan 4. Posisi hampir sempurna. Wave out untuk RRQ Hoshi. Dilibas habis, tapi perjuangan belum selesai. Jika cinta bisa diperjuangkan apalagi ini pemirsa. 8-0 sekarang. Tank dari Geek Farm berlaju solo di depan. Apa yang terjadi dengan RRQ Hoshi? Apakah kalah di ronde 2 ini? Kita lihat saja pemirsa. Finish dan 2-3-0 rupanya. Dan RRQ Hoshi harus kalah di ronde kedua. Dan RRQ Hoshi harus kalah dengan 5-0. Sama-sama kuat sekarang kedudukan 1 sama. Geek Farm membalas kesalahannya di ronde 1 tadi. Meski berkali-kali dipecah belah, namun Geek Farm berhasil membantai habis semua marble RRQ menjelang finish. RRQ benar-benar kalah telak dan setelah semua marble-nya di wave out dari area checkpoint, bahkan cuma 1 tank yang bisa masuk itu pun di posisi 5 dan tidak memberikan poin apa-apa. Final round. Ya, dan sudah saatnya kedua tim memilih marble lagi untuk ditempatkan di ronde ketiga.
Semifinal memanas, memperebutkan satu tiket lagi ke final. EVOS sedang menunggu di sana. Geek Farm benar-benar mempelajari musuhnya kali ini. Iya, Bang RRQ lengah karena terlalu percaya diri dengan kemenangan sebelumnya. Bisa dilihat berkali-kali Geek Farm masih berhasil dipecah oleh RRQ, tapi tidak akan lama bisa membalikan keadaan lagi. Ya, dan tank diturunkan Geek Farm di grid pertama. Jangan-jangan Geek Farm akan menurunkan full tanker lagi seperti yang dilakukan di ronde terakhir saat melawan Onyx. Sekali lagi saya informasikan pemirsa, match kali ini akan memperebutkan tiket ke final, dimana kemarin EVOS sudah lebih dulu mendapatkan tiket ke final setelah menang melawan Rebel Leon. Dan ternyata prediksi kita salah, Bang. Setelah Fighter diturunkan di grid kedua oleh Geek Farm tadi, masih tersisa kurang lebih 1 menit lagi untuk kedua tim untuk memilih Marble Jan, dan Fighter RQ juga sudah turun. Sejauh ini komposisi yang sama dan Fighter dari Geek Farm turun di posisi 3. Jika kita perhatikan tadi, sempat terjadi miskomunikasi antar tank dan Fighter RRQ, di mana berkali-kali terjadi roaming yang tidak diperlukan sebenarnya. Benar banget, RRQ harus lebih hati-hati lagi dalam menjaga komunikasi mereka. Bahkan di lap akhir tadi, Marble RRQ disapu bersih dan tidak ada yang menghasilkan poin, Bang. Ya, dan 3 Fighter Geek Farm sudah turun di grid 2, 3, dan 4. Jika RRQ menurunkan Fighter nih, dan Fighter ternyata, dan lihat Bang, komposisi yang sama dan formasi yang sama sejauh ini. Kita tunggu last pick dari Geek Farm. Jika ini tank artinya formasi RRQ. Dan ternyata tank. Dan benar, ternyata Geek Farm menggunakan formasi RRQ tadi. Tapi apakah RRQ juga akan menggunakan formasi yang sama? Kita lihat saja pemirsa. Dan tank ternyata, oh my god, ini benar-benar terjadi. Komposisi yang sama, formasi yang sama. Kita pernah omongin ini dan ternyata benar-benar kejadian. Ada 2 tim yang menggunakan formasi yang sama di ronde 3 ini. Dan kedua tim sudah bersiap di garis start pemirsa, dan ini dia go sudah melaju di sana. RRQ memimpin 5-4, terus dibayang-bayang di spell sprint gak ampuh jika jarak sedekat ini. Fighter tidak bisa mengcounter serangan dari tank pemirsa. Hanya mengandalkan Fighter saja tanpa counter dari tank, sudah pasti kena wave dari lawan. Dan lihat 5-5, Geek Farm menyamakan poin dengan ngekill 1 Marble RRQ di posisi 5. Tapi lihat dong, 2 bala bantuan sudah datang untuk membantu. Fighter RRQ sudah bisa bernafas lega, tapi tidak secepat itu karena 1 tank Geek masih memberikan perlawanan. Meski terkepung tentunya, selama masih ada, selama itu pun perjuangan masih dikibarkan pemirsa. Di salam masih panjang dan segala kemungkinan masih ada. Apapun bisa terjadi, RRQ juga perlu hati-hati. Tadi Fighternya nekat ngajak tank Geek pembayaran, kena hantam, damage-nya sakit sekali. Tank Geek menggunakan spell inspire dengan damage yang cukup kuat, bikin Fighter RRQ mental. Untuk Fighter RRQ sudah siap menggunakan spell Aegis di momentum yang tepat. 1 poin berhasil dicuri dari RRQ, tapi masih banyak selisihnya. Diajak buy one lagi, tank Geek Farm sih oke-oke aja, tapi Fighter RRQ dalam bahaya. Nekat. Kena serang terus, spell sprint dikeluarkan untuk menjaga jarak. Sayang di sini tidak bisa menggunakan teleport ke depan, jadi Fighter RRQ harus bisa bertahan. 7-1 sekarang gagal dibendung. Dan sekarang masukin lap 3. Spell execute dikeluarkan sehingga poin RRQ bisa dicuri dengan mudahnya. Tipis sekarang, tapi poin masih unggul RRQ tentunya. Geek Farm belum bisa leha-leha. Masih dengan tanknya dan Fighternya di sana, dan Geek Farm masih ingin nge-push terus. Dan sedikit lagi 2 Fighter RRQ mengejar, tapi bantuan datang dari belakang. Nah, keadaan memburuk sekarang untuk RRQ. Posisi checkpoint tank dikuasai oleh Geek Farm. Tapi Geek Farm belum bisa senang karena susah untuk Geek Farm menyingkirin 2 Fighter. RRQ masih bandel di posisi 3 dan 4, dan sudah masuk, lincah menyusup, dan buruknya di belakang sudah siap counter dari 2 tank RRQ. Wave out, disapu besi, dibantai habis 9-0. RRQ menguasai keadaan, belum satu pun Marble Geek Farm bisa menambah poin. Geek Farm harus segera putar otak. RRQ masih menguasai keadaan dengan menempatkan Fighternya di posisi 3 dan 4. Perlawanan dari Geek Farm belum usai karena masih berusaha menerobos ke depan, walaupun akan sulit tanpa support dari dihajar habis-habisan. Semakin terkuras poin dari RRQ sekarang. Meskipun tidak terlalu berbahaya untuk RRQ, tapi perlawanan seperti ini bisa membuat konsentrasi RRQ buyar. Fighter Geek Farm sudah masuk di posisi 3 dan pengen ngekill tank RRQ di posisi kedua, dan berhasil di-kill, tapi langsung bisa di-counter oleh support dari belakang. Solo di depan tanpa halangan. Akankah Geek Farm mengejar? Ini belum usai. Ini belum usai. Selama belum finish, ini belum usai.
Lap akhir di ronde 3, siapa yang akan menghadapi EVOS di final? 3 tank dari Geek Farm sudah ngelop posisi 2, 3, dan 4. Roaming dilakukan untuk menjaga poin tetap aman. Benar sekali, dengan membiarkan fighter di depan, otomatis poin yang didapatkan lebih banyak. Switch dilakukan, cantik sekali. 6-1 sekarang. RRQ bangga dan Jumawa sudah di atas awan, tapi belum selesai. RRQ tetaplah waspada. Dan sudah masuki mid, solo di depan, poin masih aman. Geek Farm harus segera bertindak. 3 checkpoint sudah dikuasai oleh RRQ Hoshi. 2 tank sudah masuk, 3 poin dikantongi, 61 poin masih. Apakah yang dilakukan Geek Farm? Apakah bisa dibalikan ke atas? Kita bahaya. Ini dia memasukkan Geek Farm mana? 3-1 sekarang. Dan 6-2 pemirsa. Skor akhir 6-2, otomatis RRQ Hoshi melaju ke final bertemu dengan EVOS tentu saja. Wow, game yang menegangkan dan saya sudah tidak sabar untuk final match-nya, menyaksikan dua tim kuat akan bertemu. Dan 2-1 skor akhir antara RRQ Hoshi dan Geek Farm. Luar biasa, dan sayang sekali Geek Farm harus pulang. Dan semoga kita bertemu di tahun depan. Dan yang akan melawan EVOS di final adalah RRQ Hoshi. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan match semifinal kedua sore hari ini, dimana seru sekali dan tegang sekali. Dan jangan lupa, di match selanjutnya kita sudah masuk final dan akan menyaksikan match antara EVOS dan RRQ Hoshi tentu saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video menarik dari Marble Run Indonesia. Dan saya Jeki Hendarko dan rekan saya Bang Bayu Samudro mewakili tim MRI yang bertugas mengucapkan terima kasih dan see you.